Halo sahabat Emuna TV, kita bertemu kembali di dalam video kali ini. Bersama-sama kita akan menyimak sejarah tentang Israel yang disembunyikan selama ini. Israel, sebuah bangsa kecil namun memiliki dampak besar dalam sejarah dunia, adalah pusat dari kisah yang tercatat dalam Alkitab dan sejarah modern. Didirikan atas janji Allah kepada Abraham, Israel menjadi simbol pemeliharaan Tuhan, perjuangan manusia, dan penggenapan rencana ilahi. Sejarah Israel dimulai dari kitab Kejadian ketika Allah memanggil Abram dari Ur Kasdim, berjanji untuk menjadikannya bangsa yang besar dan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Dari Abraham inilah janji itu diteruskan kepada Ishak dan Yakub. Yakub yang kemudian dikenal sebagai Israel memiliki 12 anak laki-laki yang menjadi kepala suku bangsa Israel. Sejarah Israel adalah kisah tentang janji Tuhan, ketidaktaatan manusia, dan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Dari masa lalu hingga masa kini, Israel telah memainkan peranan penting dalam rencana Allah untuk dunia. Mari bersama-sama kita akan menyimak sejarah Israel yang disembunyikan selama ini. Selamat menyaksikan. Yerusalem. Mendengar Yerusalem pasti kita langsung tertuju pada Israel. Begitu pula sebaliknya. Kota di Bukit Batu Tandus ini adalah saksi bisu kejamnya peradaban dan pertumpahan darah manusia selama beribu-ribu tahun. Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia, terletak di Israel. Kota yang penuh dengan sejarah historis, berada di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini berada di ketinggian 754 meter atau 2474 kaki dengan iklim panas yang kering. Jika dilihat, Yerusalem sebenarnya tidak begitu istimewa. Namun siapa sangka kota ini dianggap kota suci dalam 3 agama Abrahmaik, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Kota lama Yerusalem memiliki banyak situs dengan arti penting keagamaan yang sangat berpengaruh. Ikatan Yahudi atau Israel dengan Yerusalem terjalin secara sejarah, tradisi, dan spiritual dimulai sejak 2000 tahun sebelum Masehi di zaman purba, yakni zaman Abraham. Yerusalem menjadi bagian dari tanah Kanaan di masa purba. Kanaan sendiri dipakai untuk menyebut tanah perjanjian yang difirmankan Allah menjadi milik Abraham dan segala keturunannya. Kanaan adalah tujuan orang Israel setelah keluar dari perbudakan di Mesir. Sepanjang milenium 2 sebelum Masehi, daerah Syria Palestina dibagi di antara sejumlah kerajaan-kerajaan kota Kanaan atau Amori yang berbeda-beda. Kemudian pada abad 14 sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan di utara Kanaan masuk kekuasaan bangsa Het, sedangkan kerajaan-kerajaan di selatan Kanaan tetap dikuasai Mesir kira-kira pada tahun 1500 sampai 1380 sebelum Masehi. Salah satu kelompok yang paling menonjol adalah suku bangsa Yebus. Yebus adalah kelompok bangsa keturunan anak Kanaan pra-Israel. Mereka adalah penghuni Yerusalem purba. Penduduk Yebus menghuni tempat di samping-samping kota Yerusalem atau Salem, di mana merupakan kubu-kubu penting. Kota Yebus yang kuat berhasil direbut. Yosua mampu merebut wilayah Kanaan dan akhirnya Salem takluk menjadi milik bangsa Israel. Yerusalem disebutkan pernah dihancurkan setidaknya 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali sebanyak 44 kali. Berikut ini adalah sejarah kota Yerusalem dari zaman purba sampai sekarang. Orang-orang Israel di bawah Yosua bin Nun, pengganti Musa yang telah membawa Israel keluar dari tanah Mesir, diperintahkan Tuhan untuk merebut Kanaan. Nama Kanaan atau Kenaan menjadi sebutan untuk bangsa dan tanahnya. Istilah Kanaan diturunkan dari nama nenek moyang mereka bernama Kanaan atau Kena. Kanaan
adalah anak dari Ham. Ham sendiri adalah salah satu dari 3 anak Nabi Nuh yang selamat dari air bah. Kanaan adalah daerah-daerah pantai di wilayah Suria Palestina, yakni Fenisia. Sehingga penduduk purba di wilayah Kanaan ini menurut Alkitab adalah keturunan Sidon, orang Arki, orang Sini, orang Semari, orang Hamati. Mereka berada di daerah pantai, lembah serta dataran sungai Yordan. Yosua mulai menjalankan misi untuk menduduki tanah Kanaan pada akhir abad 13 sebelum Masehi. Yosua memasuki tanah bangsa Yebus dari seberang Yordan. Ia dan Bani Israel merebut daerah pegunungan serta mengalahkan serentetan raja-raja kuat di kota-kota Kanaan. Israel dan Yosua sukses menumbangkan kota-kota penting seperti Yeriko dan Ai. Begitu pula dengan nasib kota Salem. Menurut lempengan-lempengan Amarna, kira-kira tahun 1330-an sebelum Masehi, Yerusalem disebut sebagai Ruzalim atau Urusalim atau Urusalimu dalam teks kutukan dari kerajaan pertengahan Mesir pada abad ke-19 sebelum Masehi. Yerusalem pertama kali muncul dalam Alkitab dalam kitab Yosua. Yosua wafat, Israel menguasai pegunungan Kanaan, namun mereka tetap membiarkan orang Het, Amori, dan Filistin di sebelah barat tinggal menetap. Bahkan orang-orang Yebus merebut kembali Salem, paling tidak sampai penyerangan Raja Daud beberapa ratus tahun kemudian. Daud yang termasyhur menyerang bangsa Yebus, kemudian merebut kota Salem dari bangsa Yebus. Daud menamakannya kota Daud sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. 2 Samuel 5 ayat 8-9. Ia memperkuat kota tersebut dan membuat kota itu mengalami kejayaan. Daud kemudian memilih kota Yerusalem sebagai ibu kota, menggantikan kota Hebron. Daud memerintah 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem sampai tahun 970 sebelum Masehi. Di utara dibangun istana raja dan tempat bait Allah dipilih di atas gunung Moria. Bait Allah dibangun oleh Raja Salomo, anak Daud, sekira tahun 950 sebelum Masehi. Itulah bait Allah pertama sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu hukum Allah. Yerusalem menjadi pusat keagamaan yang ideal. Pada masa Raja Salomo, berbagai penyembahan kafir diizinkan berada di daerah pinggiran. Setelah Salomo wafat, 10 dari suku Israel Utara memisahkan diri. Mereka membentuk sendiri kerajaan yang disebut Israel dengan Samaria sebagai ibu kota. Sementara suku-suku di selatan bersama dengan para imam keturunan Harun tetap tinggal di Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Yehuda. Yerusalem berkembang dan kuat di bawah pemerintahan Raja Hizkia yang taat terhadap Allah. Tembok-tembok diperkuat, moral keagamaan ditingkatkan, dan persediaan air ditambah dengan dibuatnya kolam Siloam sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Sanherib, raja dari Asyur atau sekarang disebut Suria, membawa pasukan Asyur ke gerbang-gerbang Yerusalem pada tahun 701 sebelum Masehi. Ia mengepung dan memusnahkan 46 kota kubu dan desa-desa di Yehuda serta menawan 2150 orang dan banyak sekali jarahan. Ini akibat dari persekutuan kerajaan Yehuda dengan Mesir. Namun karena doa Hizkia dan Nabi Yesaya, malaikat Tuhan membunuh para pahlawan, pemuka, dan panglima Asyur di perkemahan sebanyak 185.000 orang yang disebutkan dalam kitab Yesaya. Kekalahan itu membuat Sanherib malu dan pulang ke Niniwi, Asyur. Ia disebutkan dibunuh oleh anak-anak kandungnya, yakni Adramelek dan Sarezer. Melihat dari bukti sejarah, Sanherib menuturkan dalam catatan tahunannya. Ia menerangkan bagaimana ia mengepung Hizkia orang Yehuda. Namun, catatannya tidak menyebut apapun tentang akhir pengepungan itu atau tentang kekalahan tentara Asyur, sehingga bisa dipastikan Alkitab benar adanya. Selanjutnya pada tahun 586 sebelum Masehi, kota Yerusalem kembali diserang Raja Nebukadnezar, anak Nabopolassar dari Babelonia atau Babel, sekarang Irak. Ia membuang banyak penduduk yang terkemuka dari Yehuda ke Babel, seperti Raja Yoyakim dan ibunya, serta para tokoh negara termasuk Yeskiel dan Nabi Daniel. Ia kembali meluluh lantakan kota Yerusalem,
rata dengan tanah, dan rakyat Yehuda dibawa lagi ke pembuangan. Raja Koresi atau Raja Persia atau sekarang disebut Iran berhasil mempersatukan suku-suku Persia dan merebut kerajaan Media pada 550 sebelum Masehi yang menjadi penguasa dunia. Kores dalam sejarah disebut Cyrus the Great berhasil merebut kekaisaran Babilonia pada 539 sebelum Masehi. Dalam Alkitab, Kores adalah alat Tuhan untuk memulihkan kondisi umat Israel di pembuangan. Yesaya 15 ayat 1. Pada tahun pertamanya sebagai raja, Kores mengizinkan orang Yehuda di pembuangan Babel untuk kembali membangun Yerusalem dan Bait Suci yang hancur, mengembalikan perlengkapan Bait Suci, dan memberikan dana bagi pekerjaan pembangunan di Yudea. Bait Suci kedua di Yerusalem berhasil dibangun kembali pada tahun 516 sebelum Masehi. Tembok-tembok Yerusalem kembali dibangun atas perintah Nabi Nehemia pada tahun 445 sebelum Masehi. Meski tak seindah dulu, hal ini bermanfaat untuk mempertahankan idealis keagamaan Yahudi. Pada tahun 356 sebelum Masehi, muncullah Alexander Agung atau Iskandar Agung dari Makedonia. Nabi Daniel telah menubuatkan kemunculan Alexander dalam kitab Daniel 8 ayat 21 dan 11 ayat 3. Alexander Agung memimpin semua negara Yunani dan tampil sebagai penguasa dunia. Dia berhasil menaklukkan kerajaan Persia yang kuat pada tahun 336 sebelum Masehi, dan Yudea kini berada di bawah kendali Makedonia. Alexander singgah di Yerusalem dan disambut baik oleh imam-imam Yahudi. Yahudi menikmati masa aman. Yunani menyebut Yerusalem sebagai Hierosolima. Setelah Alexander wafat, kerajaan Helenistis atau Yunani dibangun oleh jenderal-jenderalnya. Yunani pecah menjadi 4 kerajaan, sehingga wilayah Yudea jatuh ke dalam kekuasaan dinasti Yunani Ptolemaic, pimpinan Ptolemaios I. Pada tahun 198 sebelum Masehi, dinasti Yunani Seleukid, pimpinan Antiochos III, merebut Yerusalem dan Yudea dari Ptolemaios V. Dinasti Seleukid kemudian menata kembali Yerusalem sebagai suatu negara kota Helenis atau kota Yunani. Tahun kemudian, Antiochus IV, Raja Seleukid, memasuki dan menjara Yerusalem. Dia menempatkan tentara Syria di atas bukit Akra dan menguasai Yerusalem, menghancurkan tembok-temboknya, dan mencemarkan Bait Suci Yerusalem dengan patung-patung dewa. Yudas Makabe lahir dan memimpin orang Yahudi memberontak, sehingga memicu perang Yahudi, yakni pemberontakan Makabe melawan Antiochus IV Epiphanes. Ia dan para penerusnya berhasil merebut kemerdekaan bagi Yudea, dan Bait Suci ditabiskan kembali pada tahun 165 sebelum Masehi. Kemenangan itu diperingati sebagai Hanukkah. Yerusalem kembali menjadi ibu kota Yahudi pada tahun 152 sebelum Masehi. Pada era dinasti Hasmonayim selama 100 tahun sampai tahun 63 sebelum Masehi. Romawi menjadi penguasa dunia berikutnya, seperti dalam nubuatan kitab Daniel 7 ayat 7. Pompeius Agung menciptakan provinsi baru bernama Syria setelah menang atas Mithridates pada tahun 66 sebelum Masehi, sehingga memperluas pengaruh Republik Romawi atas Yudea. Jenderal-jenderal Romawi merebut Yerusalem dengan kekerasan pada tahun 63 sebelum Masehi dan 54 sebelum Masehi. Kemudian tentara Partia menjara Yerusalem pada tahun 40 sebelum Masehi. Yerusalem berada di antara perebutan kekuasaan antara pasukan pro-Romawi dan pro-Partia pendukung Hasmonayim. Dinasti Hasmonayim melemah, dan 3 tahun kemudian Herodes Agung harus berperang untuk memasuki dan menguasai kota itu. Romawi merebut kota Yerusalem dan mengangkat Herodes sebagai raja di Yahudi. Gubernur-gubernur Romawi ditempatkan di beberapa daerah seperti Galatia, Kapadokia, Yudea, Britania, Mauretania, dan Trasia.
Di zaman Kaisar Agustus, Yesus Kristus lahir di tanah Yudea pada abad 1 Masehi, sesuai dengan nubuatan Yesaya dan Mika. Yesus melayani, mengajar, membuat mujizat, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit, serta naik ke surga. Semuanya terjadi di Israel atau sekitar Yerusalem. Pontius Pilatus memegang peranan pokok dalam pengadilan untuk penyaliban Yesus. Ia memangku jabatan gubernur Romawi atas Yudea, Samaria, dan Idume dari tahun 26 sampai 36 Masehi. Tahun 6 Masehi sampai 96 Masehi, Yudea berada dalam era Romawi secara langsung sebagai provinsi Yudea. Di masa ini, kaum Kristen banyak diburu, disiksa, dibunuh, dan diasingkan baik oleh Yahudi, Romawi, atau bangsa lainnya. Waktu terus berlalu, kekuasaan Romawi atas Yerusalem menghadapi kecaman dari Yahudi, sehingga terjadi perang Yahudi-Romawi pertama, namun dimenangkan oleh Romawi. Tahun 70 Masehi, Titus menghancurkan bait suci yang dibangun ulang pada masa Nabi Nehemia tersebut. Titus membakar kota Yerusalem hampir seluruhnya, rata dengan tanah, bahkan sampai fondasi-fondasinya. Hal ini tepat seperti nubuatan Yesus dalam kitab Lukas 21 ayat 6. Romawi kembali ditantang oleh Yahudi selama pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 132 Masehi, namun Yerusalem mampu ditaklukkan lagi oleh Romawi pada 135 Masehi. Setelah pemberontakan Bar Kokhba, Kaisar Hadrianus menggabungkan provinsi Yudea dan sekitarnya dengan nama baru, Syria Palestina, untuk menggantikan nama Yudea. Ia menjadikan Yerusalem sebagai kota untuk dewa mereka, Jupiter Capitolinus. Yerusalem disebut Aelia Capitolina selama periode Romawi. Orang Yahudi dilarang masuk ke Yerusalem dengan konsekuensi hukuman mati. Barulah pada awal abad ke-4 Masehi banyak orang-orang Kristen dan Yahudi diizinkan masuk ke Yerusalem, sebab Kaisar Romawi Konstantinus I yang memeluk Kristen memerintahkan pembangunan tempat-tempat suci Kristen di kota ini. Salah satunya gereja Makam Kudus. Lahirnya era Bizantium atau Kekaisaran Konstantin menggeser kerajaan Romawi, dan Bizantium menguasai Yerusalem sehingga mengubahnya menjadi kota Kristen yang megah dengan bangunan-bangunan suci Kristen. Di tahun 614 Masehi, tekanan datang dari Persia, yakni Khosrau II dari Sasania. Bersama jenderal-jenderalnya ia menyerang Yerusalem, dibantu juga oleh kaum Yahudi dari Palestina Prima yang mana telah bangkit untuk melawan Bizantium yang Kristen. Mereka berhasil merebut Yerusalem dan membantai puluhan ribu orang Kristen, serta menghancurkan berbagai bangunan gereja dan monumen mereka, termasuk gereja Makam Kudus. Yerusalem berada dalam kendali Sasania kurang lebih 15 tahun, hingga Kaisar Bizantium, Heraklius, merebut Yerusalem kembali pada tahun 629 Masehi. Kekhalifan Islam memperluas kekuasaannya ke Yerusalem. Umar bin Khattab mengepung Yerusalem selama 4 tahun dan merebutnya pada tahun 638 Masehi. Era Islam awal menyebut Yerusalem sebagai Madinat Bait al-Maqdis atau kota Bait Suci, sebatas pada wilayah Bukit Bait Suci atau Kompleks Al-Haram. Islamisasi di Yerusalem dimulai pada tahun pertama Hijriah, yakni 623 Masehi, ketika kaum muslim diinstruksikan untuk menghadap atau kiblat ke arah Yerusalem ketika sholat. Setelah 13 tahun, arah kiblat diganti ke Mekah. Orang-orang Kristen mendapatkan jaminan perlindungan tempat suci dari kaum muslim dalam sebuah perjanjian antara Khalifah Rashid Umar bin Khattab dengan Patriark Kristen Yerusalem bernama Sophronius. Pada masa ini, Masjid Quba Emas dibangun pada masa Abdul Malik, yakni akhir abad ke-7 Masehi, sementara Al-Walid membangun Masjid Al-Aqsa pada tahun 705 Masehi. Selama 400 tahun berikutnya, kaum Arab di wilayah itu saling berebut kendali atas Yerusalem. Yerusalem direbut pada tahun 1073 Masehi oleh Kekaisaran Seljuk Turki di bawah komando Aziz bin Uwaq
dan direbutnya kembali oleh kekhalifahan Fatimiyah pada tahun 1098 Masehi. Fatimiyah mengusir penduduk Kristen pribumi dari Yerusalem. Perang salib kemudian pecah. Tentara salib dari Eropa merebut Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Mereka mendirikan kerajaan Yerusalem dan memasukkan orang-orang Eropa, Suria, Mesir, Nestorian, Koptik, dan lain-lain untuk menambah populasi di Yerusalem. Namun, Saladin atau Salahuddin Ayyubi muncul pada tahun 1187 Masehi, menumpas tentara salib lalu menguasai kota Yerusalem. Ia mengizinkan kaum Yahudi dan Muslim tetap menetap. Dari tahun 1229, Yerusalem dikembalikan secara damai ke dalam kendali Kristen lewat sebuah perjanjian antara tentara salib dan dinasti Ayyubiyah. Di tahun 1244 Masehi, Yerusalem dijarah dan direbut oleh kaum Tatar Khwaresimia. Sebagian besar populasi Kristen dibinasakan dan orang-orang Yahudi diusir keluar. Kaum Tatar Khwaresimia dihalau keluar Yerusalem oleh Ayyubiyah pada tahun 1247. Tahun 1250, dinasti Ayyubiyah jatuh. Tahun 1260 sampai 1517, Yerusalem diperintah oleh kaum Mamluk dari Turki. Selama periode ini, banyak bentrokan antara kaum Mamluk dan para tentara salib serta suku Mongol. Pada tahun 1517, Yerusalem dan daerah sekitarnya jatuh ke dalam kekuasaan kaum Turki Utsmaniyah atau Ottoman. Secara umum, mereka masih memegang kendali atas wilayah ini sampai tahun 1917. Yerusalem mengalami suatu periode pembaruan dan perdamaian dalam pemerintahan Sulaiman. Pembangunan kembali tembok-tembok megah di sekeliling kota lama, jalan aspal Yafo ke Yerusalem, dan lain-lainnya. Setelah aneksasi Yerusalem oleh Muhammad Ali dari Mesir, pada tahun 1836, Ibrahim Pasha mengizinkan warga Yahudi di Yerusalem untuk merestorasi 4 sinagoge besar, di antaranya yaitu Sinagoge Hurba. Qasim Al-Ahmad memimpin pasukannya dari Nablus menyerang Yerusalem pada 31 Mei 1834. Kaum Kristen dan Yahudi di Yerusalem menjadi sasaran serangan. Pasukan Mesir, pimpinan Ibrahim, dapat menumpas pasukan Qasim di Yerusalem. Yerusalem menjadi provinsi di bawah Kekaisaran Ottoman selama 400 tahun. Kaum Muslim Mesir tetap tinggal di Yerusalem. Banyak kaum Yahudi dari Algier dan Afrika Utara juga menetap di Yerusalem. Pada tahun 1840-an dan 1850-an, kekuatan-kekuatan internasional mulai saling berebut pengaruh di kawasan Palestina. Tahun 1867, populasi Yerusalem dengan jumlah di atas 15.000 penduduk, dengan komposisi 4.000 sampai 5.000 Yahudi dan 6.000 Muslim. Setiap tahun, terdapat sekitar 5.000 sampai 6.000 peziarah Kristen Rusia. Tahun 1917, Jenderal Allenby dari Inggris masuk ke Yerusalem dan merebutnya, lalu menjadikannya pusat administrasi Inggris. Perserikatan bangsa-bangsa kemudian membagi Israel menjadi 2 bagian, Arab Palestina dan Yahudi Palestina, sehingga orang Yahudi mendeklarasikan kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Hal itu memicu 5 negara Arab yakni Mesir, Yordania, Suria, Libanon, dan Irak mulai menyerang Israel. Perang Arab-Israel 1948 berhenti dengan gencatan senjata. Yerusalem Timur, di mana lokasi kota lama Yerusalem berada, dianeksasi oleh Yordania, sedangkan Yerusalem Barat dianeksasi oleh Israel. 30 Mei 1967, Yordania menyerang Yerusalem Barat yang berada di bawah kendali Israel. Perang kembali pecah antara Israel melawan negara-negara Arab yang dikenal sebagai Perang 6 Hari.
perang tersebut dimenangkan oleh Israel. Israel berhasil merebut Yerusalem Timur dari Yordania dan kembali menguasai Yerusalem beserta beberapa wilayah seperti desa-desa di Palestina. Begitu juga tempat-tempat suci Kristen dan Muslim. Sejarah yang panjang, tapi itulah Yerusalem. Bangsa Israel tetap mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya, entah berupa kerajaan atau negara, sebab Yerusalem adalah tanah perjanjian dari Tuhan. Sementara Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya berdasarkan deklarasi kemerdekaan Palestina 1988. Dalam Alkitab, Yerusalem dan Israel adalah dua ikon kasih sayang Allah, namun sering keras kepala dan tegar tengkuk. Itulah mengapa Tuhan selalu menyerahkannya ke dalam berbagai cambuk penjajahan. Yesus Kristus menyebutkan bahwa penyembah yang benar bukan lagi menyembah Allah di Yerusalem, namun terjadi dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 21-24. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Meski begitu, Allah tetaplah Tuhan yang pengasih dan tidak mendendam. Tidak ada yang tahu rencana Allah atas Israel, bangsa pilihannya, bangsa yang telah Ia sertai selama beribu-ribu tahun. Bagaimana menurut kamu? Tinggalkan komentar positif kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan link video ini ke orang-orang terkasihmu jika bermanfaat. Saya Victor Sinlay, salam Ita Isa, see you, bye-bye. Yerusalem, sebuah